Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ba'dihi fid dharain amin. Wal wajibu fi masil khufi ma yutlaqu alaihi ismul mashi. Yang wajib dalam mengusap mujah atau sepatu boot atau kaos kaki adalah yang dianggap dikatakan menurut umumnya orang itu mengusap. Jadi mengusap itu lebih ringan daripada membasuh. Kalau orang wajah, wudu membasuh, tangan membasuh, harus mengalir, airnya harus menetes. Tapi kalau mengusap itu tidak perlu, tidak harus menetes atau mengalir. Namanya mengusap itu yang penting basah. Jadi kalau tangannya basah, mengusap kepala sudah cukup kewajibannya mengusap kepala. Sebagaimana mengusap kalau kaki, kalau tanpa mujah, tanpa kaos kaki, tanpa sepatu boot itu harus membasuh. Tapi kalau ketika menggunakan sepatu boot atau kaos kaki ini cukup mengusap. Jadi tidak usah basah-basahan, tidak usah mengalir atau nggak perlu airnya mengalir atau mengguyur atau menetes. Yang penting basah ini. Yang penting kena air, ini namanya mashu. Sebagaimana orang mengusap kepala. Idza kana ala dhahiril khufi, syaratnya harus di luarnya mujah. Luarnya kaos kaki atau sepatu boot itu. La wala yujzi'u al-masu ala bati, tidak sah kalau yang dibasuh dalamnya. Buat apa di dalamnya dibasuh? Wong ini sudah keringanannya itu mengusap luar. Dohir itu ya luar. Wala ala akibil khufi, tidak juga di tungkaknya. Wala hirofi, dan juga bukan di ujung-ujung. Hirof ini pinggir-pinggir ujung. Wal aswali, dan tidak boleh di bawah. Jadi ini misalnya ini sepatu atau kaos kaki atau mujah ini, misalnya kaki ini, ngusap ya begini, ngusap di atasnya, di kanan kirinya, itu mengusap namanya. Orang menganggap itu luar. Kalau di bawahnya nggak sah, terus di dalamnya nggak sah, di ujung-ujungnya tok nggak sah, khirof namanya ujung-ujung. Jadi terkenal ucapan Sayyidina Ali dalam hadis itu, beliau yang melihat Nabi mengusap dhahiril khuf. Terus beliau mengatakan, Sayyidina Ali itu, laukanat dinu birra'yi lakana asfalul khufi aula bil mashi min a'lahu. Au kama qol. Andaikan agama itu menggunakan akal, menggunakan logika, menggunakan pemikiran, maka yang layak diusap atau dibersihkan, diusapkan dibersihkan, itu harusnya bawahnya khuf, karena yang kotor. Orang jalan itu kan yang kotor bawah, bukan atas. Tapi kenapa yang diusap ke atas? Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi agama itu ittiba, mengikuti Nabi. Masuk akal ataupun masuk akal. Kalau sesuai akal harusnya bawah, wong yang kotor, ngapain yang atas? Tapi karena Nabi melakukan yang diusap itu atasnya, dohirnya, bukan bawahnya,
maka ya ikut Nabi. Sebagaimana peristiwa kalau orang sekarang itu, kalau ada orang mengkritik agama kadang, kenapa yang kentut itu duburnya kok yang diusap wajahnya, kok wudhu kok wajahnya, padahal kentut duburnya. Itu kata perintah. Ada orang bertanya kepada Sayyidah Aisyah, kenapa wanita itu ketika haid yang diperintahkan untuk mengkodok hanyalah puasanya? Kenapa sholatnya tidak? Padahal sholat lebih utama dibanding puasa. Ada yang perempuan nanya begitu seperti pada Sayyidah Aisyah itu. Terus oleh Sayyidah Aisyah dimarahin ini. Haruriyatun anti, kamu itu seperti orang haruriyah. Orang yang haruriyah ini orang yang terlalu mendalam-dalamkan urusan agama, memberat-beratkan haruriyah ini. Khawarij. Kalau wanita itu disuruh mengkodok puasa, itu perintahnya Nabi, dan dilarang kami mengkodok sholat. Hikmahnya, sholat itu adalah pekerjaan harian. Kalau disuruh mengkodok, memberatkan wanita. Kalau puasa itu kan pekerjaan tahunan yang wajib, itu kan tiap Ramadan. Jadi kalau dikodok tidak memberatkan. Itu hikmahnya. Kalau secara logika, harusnya ya sholat ini kan rukun yang paling utama. Setelah syahadat kan sholat. Sebelum puasa kan sholat. Kenapa kok yang dikodok malah puasanya, sholatnya tidak? Nah, ini karena agama tidak dengan akal, tapi mengikuti Nabi. Dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah, itu ada peristiwa yang Sayyidina Umar menggunakan akal, logika. Jadi dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah itu peraturannya ketika Nabi melakukan gencatan senjata dengan orang Quraisy selama 10 tahun. Selama 10 tahun itu tidak boleh orang Quraisy yang masuk, yang orang-orang Madinah yang masuk murtad, yang masuk agama jahiliyah tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Tapi kalau ada orang Quraisy yang masuk Islam ke Madinah harus dikembalikan ke Makkah. Itu kan secara logika ini perjanjian yang merugikan. Sayyidina Umar nggak terima itu. Nah, beliau ini ya sempat protes dengan Nabi. Kenapa kok kita ini kan umat Islam kan mulia. Islam itu kan yakli wala yu'la, kami kan tinggi. Kenapa kok harus mengalah? Harusnya tidak boleh, sama, harusnya sama, minimal sama. Kalau tidak kita yang lebih diuntungkan. Karena kita Islam ini agama yang mulia. Kenapa dalam perjanjian itu kok Nabi mengalah? Nah, ternyata Nabi itu dituntun wahyu. Sampai ada peristiwa orang namanya Abu Jandal. Ini baru masuk Islam setelah itu, dipukuli, dihajar oleh orang Quraisy. Ternyata Abu Jandal masuk Islam, disiksa, dia mau ke Madinah, dipulangkan oleh Nabi. Sambil nangis Nabi itu, dipulangkan ke Mekah. Karena itu ada wahyu Allah, ternyata setelah itu terjadi Fathu Makkah, orang Quraisy mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Nah, itu Sayyidina Umar mengingat peristiwa itu mengatakan ittahimu birro'i, kalian harus salah sangka kepada otak, salah sangka kepada logika. Kalau urusannya agama, urusannya wahyu, kalian harus bersangka buruk kepada logika, bersangka buruk kepada akal, karena agama ini tidak mengikuti akal. Wa sunnatu fi masihi ayakuna khututan, sunnahnya dalam mengusap itu harus, sunnahnya adalah membuat garis. Khututan ini ya menggaris, mengusap. Dan bi ayu fariqol masuk yang dibenggangkan begini mengusap. Wala ya dummaha, tidak rapat begini, mengusapnya tidak rapat. Misalnya kaki ini. Ya. Bukan rapat ini. Sunnahnya begitu, sunnah, nggak wajib. Adapun kok dia menggenggam ya dummah tetap sah.
Cuma sunnahnya khututon, seperti membuat garis berjarak antar jari jemari, namanya khutut. Wayabtul al-masu ala khufain bisa si asya'a, batal mengusap dua mujah ini dengan 3 perkara. Pertama, bihul ihima, dengan melepas. Sudah dilepas kaos kakinya, dilepas sepatu bootnya, sudah harus dibasuh kakinya. Batal mengusap ini. Au khir ahadima, atau salah sijinya dilepas. Au in khilaihi, atau sudah jebol misalnya, sobek, berarti sudah tidak layak. Au khurujul khufi an sholahiyatil masi, keluarnya atau lepasnya khuf ini dari kelayakan untuk diusap, berlubang mungkin, kata haruki koyo bedah-bedah, sobek, jebol, itu haruk, berlubang, sudah tidak layak untuk diusap lagi, harus dilepas dan membasuh kaki. Wangki do'il mudati, dan habisnya masa, seperti kemarin. Kalau orang mukim sehari semalam 24 jam, kalau musafir 3 hari 3 malam yaitu 72 jam ya. 3 hari 3 malam. Tapi batin usai aimud datil mashi min yaumin walaitan limukimin, sehari semalam untuk yang mukim tidak pergi. Wasa ayamin bilailiha limusafirin, 3 hari 3 malam untuk orang yang bepergian. Namanya orang bepergian itu ya, dia sudah melewati batas negara, batas wilayah. Kalau di Arab ya, orang Mekah melewati batas Makkah, orang Madinah melewati batas Madinah. Kalau di sini menurut para saya itu, kalau di Indonesia ini, kalau Madinah ini ya Purworejo misalnya, dia sudah lewat Purworejo. Kalau orang Purworejo, orang Bumen sudah melewati wilayah perbatasan Kebumen, orang Magelang sudah melewati perbatasan Magelang gitu. Kalau dia masih tetangga desa ya belum pergi, namanya belum musafir namanya. Masuk tetangga desa dia mau jamak, mau kodok, mau apa kosor, nah, dia bukan musafir. Musafir itu kalau sudah lewati batas wilayah. Wa bi'urudima yujibul ghusla, yang ketiga, dengan sesuatu yang mewajibkan mandi. Ternyata dia mengusap mujah tapi junub. Misalnya kalau perempuan ya haid misalnya, terus sudah mampet atau nifas, pokoknya apapun yang mewajibkan mandi, keluar mani misalnya, maka dia harus melepas muzahnya ini dan harus mandi, dibasuh semua. Kajina batin au haidin au nifasin lila bisil khufi, untuk orang yang menggunakan khuf tadi itu. Ini ada hadis diterangkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, disunahkan orang kalau mau menggunakan muzah ini atau yang sejenisnya, sepatu atau kaos kaki, itu supaya dikibaskan dulu, karena khawatir nanti di dalamnya ada hewan, ada ular, ada kalajengking, ada duri misalnya. Ini sebagaimana Nabi mengalami sendiri, annahu sallallahu alaihi wasallam da'a bi khufaihi. Nabi pernah satu saat justru mengambilkan khuf ini. Setelah dipakai salah satunya, yang satu diambil oleh gagak. Gagak ini hewan yang termasuk paling cerdas. Makanya di Al-Quran gagak ini mengajari Qabil caranya mengubur Habil. Nah, menurut penelitian gagak ini termasuk hewan paling cerdas. Nah ini gagak ini mengambil salah satu muzahnya Nabi, dibawa ke atas, dibawa terbang. Ternyata keluar dari muzah Nabi ini ular. Jadi ada ularnya.
Makanya Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yalbas khufaihi hatta yang fadhuma." Orang kalau beriman dengan Allah dan hari akhir, janganlah menggunakan kaos kaki atau sepatu itu sebelum dikibaskan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza aradal hajah abadal masya. Nabi itu kalau ada kebutuhan ingin berjalan menggunakan ini muzah ini. Beliau ini satu saat berada di bawah pohon lalu wudhu. Setelah itu beliau mau memakai muzah ini. Dan riwayat lain ini datang ada burung hijau. Burung hijau. Dalam riwayat lain gagak, dalam riwayat lain burung hijau. Diambil khuf ini, keluarlah dari dalamnya ini ada aswatu salih, ular hitam yang berbisa. Terus kata Nabi ini, hadihi karamatun akramanillahu biha wa humma inni a'udzubika min syarri ma yamsi ala batnih wa min syarri ma yamsi ala rijlaih wa min syarri ma yamsi al arba. Ini karamah Allah, saya dimuliakan. Ya Allah, saya minta perlindungan, berdoa dari keburukan binatang, hewan atau apapun yang berjalan dengan perutnya. Ular misalnya, ular ini kan berjalan dengan perut. Wa min syarri ma yamsi ala rijlaih, dan dari keburukan yang berjalan di atas dua kaki. Manusia yang dua kaki. Ayam, manusia itu dua kaki. Wa min syarri ma yamsi ala arba', dan dari keburukan binatang atau makhluk yang berjalan di atas empat kaki. Macan, serigala ini di atas empat kaki. Faslun fit tayamumi. Pasal menjelaskan tayamum, salah satu daripada cara menghilangkan hadas dalam Islam ini ada tiga yang utama, yaitu mandi besar untuk menghilangkan hadas besar dan wudhu menghilangkan hadas kecil. Tayamum ini bisa mengganti kedua-duanya ketika ada uzur, nggak ada air atau sakit, nanti penjelasannya. Jadi tayamum ini pengganti mandi besar juga pengganti wudhu. Dan ini termasuk khususiyah dari umatnya Rasulullah SAW. Ju'ilatil ardu masjidan wa turbatuha tahura. Allah ini menjadikan bagi umat Nabi ini semua tanahnya, buminya dibolehkan untuk bersujud sholat. Dulu orang Bani Israel sholatnya hanya boleh di mihrab, di masjid. Kalau di luar itu enggak sah. Kalau Nabi diberikan keistimewaan, keringanan umatnya ini boleh sholat dimanapun, dan debunya, tanahnya ini suci. Bisa digunakan untuk bersuci, tayamum, misalnya membasuh najis mughaladoh dengan debu. Wa fi ba'di nusail matni taqdimu hadal fasli ala ladzi qablahu. Di sebagian naskah matan kitab yang selain Taqrir al-Qorib ini, fasal tayamum ini sebelum fasal masuk al-khufain, sebelum basuh khufain di sebagian kitab yang lain. Wa tayamum lughatan al-qasdu, tayamum secara bahasa adalah menuju. Secara syariat wa syar'an isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadaini badalan an wudu'in au ghuslin au ghusli udwin. Tayamum adalah menyampaikan debu yang suci mensucikan. Tahur itu suci dan mensucikan. Beda kalau hanya suci tapi tidak mensucikan. Misalnya debu mustakmal, debu yang sudah digunakan untuk bersuci. Ini suci, tapi tidak mensucikan. Lil wajhi wal yadaini, untuk wajah dan kedua tangan, menurut mazhab Syafi'i harus sampai mirfaqain, sampai siku. Jadi yang mirip dengan Syafi'i dalam bab tayamum adalah Imam Hanafi. Kalau menurut Imam Malik dan Imam Ahmad lebih mudah lagi. Tayamum itu cukup mengusap wajah dan tangan sampai ku'ain, sampai sini, enggak sampai sikut, sampai pergelangan tangan. Ini menurut Maliki dan Hambali.
Jadi sebenarnya tayamum ini sering saya sampaikan, tayamum ini adalah salah satu cara menghilangkan hadas yang paling mudah dibanding mandi besar, dibanding wudhu. Kalau orang mandi besar harus seluruh tubuh. Kalau dia wudhu paling enggak 6 anggota tubuh sampai kaki dibasuh. Tapi kalau tayamum cuma 2, wajah dan tangan. Itu saja kalau menurut Madzhab Malik dan Ahmad hanya sampai pergelangan tangan. Mudah sekali tayamum itu. Jadi kenapa orang kadang menganggap tayamum sulit? Tayamum itu bab yang banyak thalibul ilm, santri ini menganggap bab yang sulit karena enggak pernah praktek. Jadi sulitnya bukan karena prakteknya, tapi karena enggak pernah praktek. Kalau prakteknya yang paling mudah itu tayamum. Cuma 2 anggota tubuh saja yang dibasuh. Badalan an wudu'in au ghuslin au usli wudu'in. Kalau yang paling sulit dalam tayamum ini bab mazhab Syafi'i. Kalau selain Syafi'i mudah sekali. Bahkan menurut sebagian mazhab itu hanya cukup 1 kali mengambil debu. 1 kali ambil debu untuk wajah dan tangan hanya sampai pergelangan. Sebagian mazhab begitu. Malik dan Hambali itu. Kalau Syafi'i harus 2 kali mengambil debu untuk wajah, yang kedua debu untuk tangan. Mudah sekali tayamum itu. Menjadi pengganti wudhu, nggak punya air, tayamum. Mau wudhu, badannya sakit, kebakaran, misalnya, nggak boleh kena air kata dokter, itu tayamum. Wa au ghuslin, mandi besar, punya hadas besar, nggak boleh mandi karena nggak ada air atau karena nggak boleh kena air oleh dokter misalnya sakit. Ada orang kebakaran tubuhnya itu kan kalau kena air bisa rontok, luka bakar. Nah, itu ganti dengan tayamum, mudah sekali. Al-ghusliuddin yang ketiga, ada 3 ini. Untuk mengganti membasuh anggota badan. Misalnya dalam bab sohibul jabair atau jabiroh. Orang yang luka, tangannya misalnya terluka dan dikasih blebet, dikasih perban. Ini namanya jabiroh, jabair. Ini ketika dia wudhu kan tangannya nggak ikut kena air karena ada perbannya. Atau misalnya kakinya ada perbannya. Anggota tubuhnya yang wajib dibasuh ada perbannya. Dia tetap wajib wudhu sebisanya, terus anggota tubuh yang tidak bisa kena air itu diganti dengan tayamum. Itu namanya sohibul jabir atau jabair, orang yang punya perban. Bisyara itu mahsusatin, tapi syarat-syaratnya khusus nanti satu persatu. Wa alam. Bisyara itu tayamum.